pada saat di kasus perdata sekarang di pengadilan, tiba-tiba selembar surat fotokopi itu jadikan bukti. Hanya itu saja. Dan itu menjadi menang. Ya, menjadi menang. Yang alasnya tahun 2019 dia katakan itu aslinya di pertanahan dan itu tidak pernah terbukti ada sampai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu, juga Ketua Front Aksi Pemberantas Mafia Tanah Indonesia. Saya sore ini berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, di kampung apa namanya? Labuan Lombok, Kabupaten Lombok Timur. Labuan Lombok, Kabupaten Lombok Timur. Kebetulan saya diminta ke sini untuk mengadvokasi atau ke sini untuk mendampingi para ahli waris, ya kan? Yang tanahnya itu surat palsunya dibawa ke pengadilan, ya kan? Ya. Surat aslinya mereka pegang, tetapi pengadilan itu mengadili surat palsu dan hari ini sampai ke Mahkamah Agung. Nah, ini kan secara hukum salah. Oleh sebab itu, saya datang ke sini nanti akan saya membawa masalah ini ke Satgas Mafia Tanah Jakarta. Saya juga akan mendatangi BPN dan pihak-pihak yang terkait bahwa ini adalah tanah dari para ahli waris, ya kan, secara sah. Mereka pemilik yang sah. Oleh sebab itu saya minta keterangan dari Abah Saleh dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi di tahun 78 saya sudah pernah datang ke tanah ini dan orang tua kami sudah ada di tanah ini. Pada saat itu sedang terjadi pembuatan pagar di sepanjang sungai yang membatasi tanah kita dengan sungai di sebelah utara. Dan saya tahu betul semua itu sejak tahun 78. Tiba-tiba ada orang yang memiliki surat tahun 86 dan itu hanya fotokopi sampai berarti hari ini. Jaraknya 10 tahun ya? Ya, jaraknya 10 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Ya, 84 ya, 84. Dan sampai hari ini dia tidak bisa menunjukkan bukti asli daripada kepemilikan tanahnya itu. Hanya selembar fotokopi. Dan pada saat pernah terjadi persidangan di Piring, kesaksian alat buktinya itu ditolak oleh hakim. Dan kita dimenangkan pada waktu itu. Tapi itu dalam rangka tidak pidana. Pada saat di kasus perdata sekarang di pengadilan, tiba-tiba selembar surat fotokopi itu jadikan bukti. Hanya itu saja. Dan itu menjadi menang. Ya, menjadi menang. Yang alasnya tahun 2019 dia katakan itu aslinya di pertanahan dan itu tidak pernah terbukti ada sampai hari ini. Itu yang kami ketahui. Maka dari itu kami memohon bantuan saudara kami Pak Muslim Arbi untuk membantu kami mendapatkan hak kami sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Farid, silakan sampaikan. Ya. Ini putra dari Pak Abu Bakar, ya. Silakan. Saya pemilik tanah dari Abu Bakar. Ini tanah ini sudah mulai dari tahun 76. Tanah ini bisa dibuktikan karena memiliki tetap. Kami saja bersidang hanya sebuah fotokopi saja. Dua fotokopi, hanya satu lembar surat fotokopi, dua objek tanah yang berbeda. Di sini. Terus ini yang dimenangkan. Terus yang disidangkan itu pada saat itu dasarnya apa? Dasarnya disidangkan hanya fotokopi aja. aja. Itu dia. Jadi apa komentar Bapak tentang hasil putusan pengadilan itu? Hanya dia mengatakan saja hanya fotokopi atas fotokopi ini hanya dalam pertanahan yang aslinya ada di pertanahan. Sampai sekarang ini tidak bisa untuk menghadirkan yang asli. Ya. Itu saja. Harapan Bapak untuk pengadilan ke Mahkamah Agung nanti ini supaya kita bisa mendapatkan tanah ini agar kembali hak milik orang. Untuk mendapatkan keadilan ya, kembali tanah ini kepada ahli waris yang sungguhnya ya. Ya, Mas Usman silakan. Sama ya. Baik, itulah keterangan sepintas dari para ahli waris yang sebetulnya ini tidak pernah digeser kepada siapapun. Tidak pernah dijual, dihibahkan, dialihkan kepada siapapun. Bahkan yang dulu pernah dijual itu yang 100 itu kan juga masih diakui oleh kepala desa di sini ya. Iya. Nah, jadi itu berarti sah nih. Jadi inilah menjadi persoalan kepada Satgas Mafia Tanah di Jakarta dan sekaligus kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanahan Nusron Wahid agar ini menjadi
atensi perhatian karena mereka orang kecil. Bayangkan saja orang kecil yang kemudian digugat oleh pengusaha, orang yang punya uang, dan kemudian dugaan kuat itu dibayar pengadilan itu, sehingga mereka menjadi kalah. Ini kan bagaimana kayak itu bisa terjadi kalau seperti ini, ya kan? Hak mereka yang seharusnya hukum itu berpihak kepada yang adil dan yang benar, bukan hukum itu membela yang bayar. Pengadilan jangan mengadili atau membenarkan mafia tanah di peradilan. Bisa saja mafia tanah itu menggunakan ketukan palu untuk memenangkan mereka untuk membayar. Ini bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, ini barangkali. Jadi itu saya kira tolong perhatian kepada Presiden Prabowo Subianto yang baru hampir 102 bulan bekerja sebagai presiden, juga Menteri Pertanahan dan juga pihak-pihak yang terkait di Lombok ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.